nih Lina. Lina pasti ini nyala. Aku nyala di atas kamar. Oke. Ini ya. Gimana kamu Ge? Apa kesannya aku bangga, aku happy bisa jadi bagian dari film Jumbo. Dari awal aku melihat ceritanya, aku baca ceritanya tuh udah menarik banget. Terus ternyata aku gak nyangka begitu aku ngeliat sedikit aja dari gambar animasinya gitu, itu masih dikit banget tuh, itu udah bikin aku nangis terharu gitu, karena aku kayak wah ini gila banget sih. Somehow nggak tau boleh disebut apa enggak ya, it reminds me sama film aku waktu itu aku feel-nya tuh kayak gitu kan, kayak itu tentang grandpa sama cucunya gitu ya. Tapi kalau ini kayak tentang Don dan hidupnya dia dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dan ya bangga sih kalau ditanya rasanya apa, kesannya apa, bangga. Kalau juga ada seorang ibu ya. Jadi ibu Gimana tuh? hidup nyata juga seorang ibu. Jadi nostalgia ke masa-masa. Oh pasti dong, jadi maksudnya sebelum aku take vokalnya juga, aku sama dia ngobrol gitu duduk. Ini kan aku rekaman ini kayaknya tahun berapa ya, 2021, 2022. Jadi ya udah banyak berkembang juga dari hari itu ke sekarang ini gitu ya. Ke kondisi aku pada saat itu aku rasa kayak oh iya, ini tuh film animasi ceritanya anak-anak, aku ada di dalam film itu bisa jadi legacy buat anakku. Maknanya jadi ibunya Don di sini, terus lagu yang aku nyanyikan di sini itu kayak ibunya Don nyanyi buat Don, aku nyanyi buat Don rasanya. Kalau kayaknya kalau jadi suara sendiri itu pertama kali tuh. Aku udah pernah sebelumnya kayak beberapa kali lalu sih, tapi beda karakter, beda tipe animasi. Bukan yang pertama kali, tapi yang ini buat aku spesial ya kan, jadi bukan. Aku belum pernah jadi mana-mana. GoPro ketinggalan GoPro. Di film kayak belum pernah gitu jadi. Apa sih saat apa namanya take over? Lumayan, maksudnya gini, pada saat itu suara anak-anak tuh udah ada. Jadi aku ngeliat satu kamu kayak ngedenger vokalnya mereka aja tuh buat aku wow. Jadi nangisnya tuh bukan nangis sedih, tapi nangis haru. Ini akan bagus banget sih, kita ada di kepala aku akan bagus banget, ini akan bagus banget. Dan turns out aku lihat trailernya, teasernya, ya seperti apa ya? Apanya? Inner child. Kalau buat aku kalau nonton mungkin inner child, tapi begitu pas memerankan ya just be, aku kayak bisa mewakili semua perasaan semua ibu gitu yang ada gitu, karena jadi aku boleh bocorin gak sih tadi? Jadi kalau misalnya nanti dilihat di trailer gitu ada judul lagu, itu judul lagu yang aku ciptain gitu. Gak apa-apa kali ya, bocor ya, selalu ada di nadiku. Jadi itulah perasaan ibu melihat anak, selalu ada di nadiku. Jadi ya mungkin rasa itu yang buat aku kenapa aku kayak punya connection sama film ini gitu, dan aku rasa ini bisa menjadi sebuah perasaan yang insya Allah nanti begitu ditonton sama orang-orang akan ngerasain wow ini film menghibur, secara gambar bagus, lagu-lagunya bagus di dalam filmnya sendiri, tapi kita pulang dengan membawa message gitu. Kita mendapatkan sebuah message, kita mendapatkan sesuatu yang kayak kita jadi lebih appreciate sama keluarga kita. Pernah menyuruh, Iya. kalau soal anak tuh emang gak bisa ya kalau. Iya benar kan, namanya ibu-ibu ya kalau gitu. aku kalau udah soal keluarga baru diomongin aja aku udah. Tapi di luar mengenai keluarga, aku juga sebenarnya terharu dengan kerja keras. Tadi aku ketemu bilang kak Michelle boleh foto kak? Oh iya boleh aku animator. Jadi aku kayak wow ini dia nih orang-orang yang bekerja keras, begadang ya untuk bikin karya sehebat ini. Jadi aku tuh lebih terharu dengan kesabaran, dengan perjuangan baik dari produser, dari penulis, director, dan untuk bikin animasi ini bisa terjadi gitu, termasuk tasnya juga. Ini tuh kerja keras banyak sekali orang, energi yang banyak sekali. Imagine 5
5 tahun bikin sesuatu. Jadi emang that's why kita makan tuh detail-detail kecilnya aja tuh kerasa karena emang kerjainnya pakai hati. Jadi aku terharu itu juga sih ngebayangin kerja keras, dan ini adalah harapan dari banyak sekali orang di belakang layar yang kerjain itu semua. Jadi tipikal orang yang suka appreciate apapun ya dari Aku iya, like little things aja emang harus di-appreciate. Tanpa little things itu nggak akan ada big things. dan dia kalau nggak sempat nangis segampang nangis Emang jadi aku jujur bukan orang yang gampang nangis kalau kesel atau sedih. Kalau sedih tuh aku masih kayak ya mungkin itu karena hidup aku udah ngelewatin badai, jadi aku kayak oke, nggak apa-apa, kita bisa jalanin. Cuma kalau sesuatu yang indah itu aku gampang terharu, apalagi bonding keluarga, bonding pertemanan gitu kan, kayak kita sama-sama, itu yang gampang bikin terharu. Jadi that's why di dalam situ ngeliat trailernya, ceritanya aku terharu, ngeliat kayak di samping aku ada Don lagi nonton trailer juga kan, aduh gemes banget. Terus ngebayangin kerja keras banyak sekali seniman-seniman Indonesia ini ya, di Indonesia nih ya, terharu lagi. Ya itu sih. Kalau dibilang fokus jadi voice actor, aku sebenarnya sih apa aja asalkan sesuai sama hati gitu ya. Karena aku ngambil kerjaan pengennya sesuai sama hati gitu, emang feel-nya lagi. Ini kan kayak sebuah film yang kayaknya amat sangat rugi kalau aku nggak jadi bagian dari gitu. Jadi kalau untuk fokus jadi voice acting mungkin enggak ya, karena kan aku juga harus jadi penyanyi juga ya. Aku juga masih pengen main film yang dimana ada akunya juga gitu, bukan cuma suaranya. Tapi project ini tuh besar, ini adalah project besar, project yang dinantikan, project yang kayak orang udah nungguin banget, dan project yang berarti personal. mereka udah berkali-kali jadi pengisi suara, mungkin kalau di sini ada tantangannya mungkin apa Waktu yang dulu aku pernah ngisi buat film animasi itu take-nya kita barengan. Nah kalau yang ini kebetulan karena kemarin juga pandemi ya, jadi kita sendiri-sendiri ngerjain ya gitu. Waktu masih pandemi kan, masih orang sendiri-sendiri. Terus emang waktu itu Riana itu nggak ada, pas sendiri di tempat, jadi by Zoom nungguin karena dia lagi kena COVID. Jadi challenge-nya adalah yaitu membayangkan dunianya, membayangkan situasinya, membayangkan misalnya ini ada sofa di sini, aku lagi narik selimut gitu misalnya. Jadi gimana ngebayanginnya? Ya kan yang ada gambarnya itu cuma gambar. Aku udah tahu nih karakter ibunya kayak seperti ini, bapaknya seperti ini, daunnya seperti ini. Tapi gambar-gambar lainnya tuh belum ada. Jadi kita imajinasi kita harus bekerja. Itu lumayan challenging tapi menarik. Taunya tadi bilang bahwa di kehidupan nyata Umi itu seorang ibu yang cuek dan tomboy, dan di 2025 ini ada penada Umi tomboy. Aku bukan ibu yang cuek dan tomboy. Aku adalah seorang mungkin perempuan yang cuek dan tomboy. Tapi kalau sebagai seorang ibu ya, aku adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang setiap hari worry soal anaknya. Ya, pengen kasih yang terbaik buat anak. Kalau ibu sih basic semua, cuma karakter orang tuh aku bukan yang bukan yang soft, bukan yang kalem gitu. Aku lebih kayak wah apa adanya gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi iya, kalau udah menyangkut keluarga ya saya pasti harunya cepat. Kalau memanjakan Noah seperti apa sih dari seorang karakter? Kenapa gimana? Memanjakan Noah seperti apa dari karakter? Noah tuh udah gede loh, kalian tau gak sih? Tapi kan masih udah segini tingginya. Aku bukan orang yang memanjakan, dari dulu emang tidak memanjakan Noah sih. Aku berusaha bisa ada buat Noah, bisa ada jadi temennya, terus bisa ada jadi orang yang bisa dimintain pendapat, bisa jadi ada orang yang bisa memberikan batasan apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang baik dan tidak baik buat anakku sendiri. Jadi setiap orang pasti punya versi bagaimana caranya menjadi ibu yang terbaik buat anaknya, dan aku rasa ibu yang terbaik buat anak ini adalah ibunya sendiri gitu. Jadi kalau buat aku ya, aku sebenarnya cuma lumayan santai, yang penting buat aku anakku bahagia. Aku nggak ngatur-ngatur disiplin banget, tapi juga nggak los banget ya, cukup ya kita tahu lah pakai feeling tapi ibu-ibu. kalau dulu kan sebelumnya mudah-mudahan sekarang udah remaja atau sebelum tidur ada curhat atau apa mungkin ada jadinya gitu ya. Jadi udah nggak bekerja dongengnya memang kalau udah remaja, karena dia udah mulai udah menginjakkan diri ke realita gitu kayaknya anaknya kalau remaja kan. Tapi ya gini, aku juga tahu anak remaja sibuk, aku kan juga bekerja gitu kan. Jadi tapi setiap kali ada waktu tuh kita bisa ngobrol sama ya, itu menjadi momen favorit
Ya kan? Apapun yang kamu minta Iya. kalau nggak pada sebentar lagi nih salah satu momen juga masih Nggak boleh gini ngomongin Valentine. Kita ngomongin lebaran aja, nonton juga, ya kan? tahu kan ngomongin Ramadan tahu nonton jemput Iya dong, aku bukan cuma bawa Noah nonton karena aku sebelumnya pas aku mau ngambil film itu aku udah kayak Noah, gini, mami gonna do this, gini ceritanya gini terus dia kayak oh iya. Terus pas setelah pulang dari take vokalnya juga pun itu bagus banget gambarnya, udah repot kan udah emak ngasih tau anaknya dia kayak kan dia belum bisa ngebayangin dia cuma kayak terus kemarin udah abis rekaman lagunya aku kasih denger sama Noah, look Noah ini tuh legacy mami buat Noah, ini lagu isi lagu ini tuh perasaan mami buat Noah, walaupun yang bikin bukan mami tapi Lala Ilmanino yang bikin lagunya gitu, which is my best friend, tapi how I sing itu aku ngebayangin being a mother, menjadi ibunya Don, menjadi ibunya Noah, ini nih ungkapan rasa yang pengen disampaikan sama anak. Tapi Noah gimana kan? Noah gedenya ada rupanya belum kita bakal Udah gede Remaja. tanya apa maksudnya nanti nyanyi apa acting Oh. iya kah atau basket atlet kelihatan Oh iya dia suka nyanyi juga, suka acting juga, suka basket juga, suka main volley juga, berenang juga ya. Kayaknya kalau umur Noah itu kayak lagi dalam tahap explore, coba semuanya. Nanti semakin dia dewasa semakin dia nggak tahu pilihannya kemana. Tapi aku sih bebasin aja. ngarahin juga nggak sih? Enggak sih kalau ngarahin. Ya aku cuma kayak ya kita kan ibu-ibu kadang-kadang memang punya ambisi ya. Cuma kan anaknya juga kan dia punya diri sendiri yang kita harus beri kebebasan dia menikmatinya ya. Yang penting kalau aku kasih kesempatan selama aku bisa aku kasih kesempatan buat anakku untuk mencoba berbagai macam hal yang dia suka supaya nanti dia tahu yang terbaik buat dia yang mana. Soalnya menjadi ibu juga menjadi bestie buat Noah sampai traveling semuanya tuh Iya buat dong. itu sama kamu. Ya itu cita-citanya begitu. Makanya doakan ini ya akunya sehat, umurnya panjang, bisa jadi ibu nemenin Noah terus gitu kan, bisa dan bisa mendampingi terus gitu pengen aja. Terima kasih. Ya.